Halo, selamat pagi siswa kelas 11. Hari ini bertemu lagi dengan pelajaran Bu Nurul, pelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sumber daya. Jadi, sumber daya itu adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera. Jadi, manusia itu selalu hidup berdampingan dengan sumber daya. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya sumber daya. Nah, lalu sumber daya itu apa saja sih? Coba mari kita lihat klasifikasi sumber daya. Di bumi, sumber daya itu ada banyak sekali macamnya. Klasifikasinya juga bermacam-macam. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan sifatnya, kemudian klasifikasi berdasarkan jenisnya, dan yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang klasifikasi sumber daya berdasarkan sifatnya. Nah, jika berdasarkan sifatnya, klasifikasi sumber daya ini ada dua macam. Yang pertama adalah sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Tentu saja kalian sudah tahu apa makna kata diperbaharui. Ya, dapat diperbaharui artinya adalah dia tidak habis walaupun dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya tumbuhan dan juga hewan. Lalu yang tidak dapat diperbaharui artinya dia akan habis pada waktu tertentu seiring dengan tingginya pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya barang tambang. Klasifikasi sumber daya yang kedua adalah berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya dibedakan menjadi dua, yaitu hayati atau biotik dan non-hayati atau abiotik. Kalau hayati atau biotik berarti dia adalah sumber daya yang hidup. Hidup artinya dia bisa tumbuh dan berkembang. Hewan, tumbuhan, dia termasuk dalam sumber daya biotik. Sementara yang non-hayati atau abiotik, dia adalah sumber daya yang tidak tumbuh dan tidak berkembang atau tidak hidup. Misalnya barang tambang, air, udara, dan juga sinar matahari. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi sumber daya berdasarkan pemanfaatannya. Ada tiga macam, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan juga sumber daya alam ruang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber daya alam materi, yaitu sumber daya yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya, batu, besi, emas, dan juga kayu. Kemudian yang kedua adalah sumber daya energi. Jadi sumber daya ini yang dimanfaatkan adalah energinya. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, air, dan juga angin. Sedangkan sumber daya alam ruang ini adalah sumber daya yang dimanfaatkan ruangnya atau tempatnya, yaitu tempat yang kita tinggali, tempat yang kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya tanah. Nah, itu tadi adalah berbagai klasifikasi sumber daya alam. Sekarang kita akan bahas fokus mengenai barang tambang. Apa sih itu barang tambang?
Barang tambang itu adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Ada beberapa jenis barang tambang, yaitu ada bahan galian golongan A, bahan galian golongan B, dan juga bahan galian golongan C. Sementara untuk wujud atau bentuk barang tambang, yang pertama adalah padat, misalnya emas, tembaga, batu bara. Kemudian yang kedua, dalam bentuk cair, misalnya minyak bumi, yang kemudian diolah menjadi bahan bakar, ada bensin, solar, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah berupa gas. Ini adalah 3 wujud barang tambang yang biasa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah ulasan materi kita untuk hari ini tentang klasifikasi sumber daya alam. Terima kasih sudah hadir di pelajaran geografi. Sebagai tanda bukti kehadiran, silahkan teman-teman menuliskan nama dan juga kelas pada kolom komentar. Sekali lagi, dapat menuliskan nama dan kelas pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran kalian di pelajaran geografi. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Setelah ini, silahkan teman-teman dapat mengakses e-learning untuk mengerjakan kuis singkat yang ada di sana. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.